Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul kontribusi kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Tapi sebelum itu izinkan kami atau izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alif Wijakseno, lalu yang kedua ada Haikal Triananda, selanjutnya Muhammad Eka Firdaus, lalu Muhammad Fadel Dwi Ungguli, dan saya sendiri adalah Muhammad Lutfiansa, lalu ada Muhammad Rafli, dan yang terakhir adalah Reza Abdul Hayat. Oke. Islam sebagai motor pencerahan dunia, kemajuan ilmu pengetahuan modern tidak dapat dipisahkan dari peran dunia Islam yang menjadi jembatan transmisi pengetahuan saat Eropa berada dalam masa kegelapan. Melalui penerjemahan dan pengembangan karya-karya klasik, peradaban Islam memicu lahirnya era Renaissance dan Enlightenment di Barat, di mana para pemikir Barat pertama kali merujuk pada sumber-sumber Arab sebelum akhirnya kembali mendalami literatur Yunani. Okay, next. Next. Kemudian di slide indikator kemajuan peradaban Islam, kejayaan Islam dibuktikan dengan berdirinya lembaga intelektual besar seperti Baitul Hikmah, Azhar, dan Al-Qarawiyyin, serta lahirnya ilmuwan berpengaruh seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Kontribusi ini mencakup penemuan teknologi kertas, sistem kalender, hingga seni arsitektur dan kota yang semuanya dibangun di atas landasan budaya. Saksi konsep iman, ihsan, dan takwa sebagai ibarat amalan dan keindahan peradaban. Next. Kemudian slide yang selanjutnya adalah tentang periodisasi sejarah Islam. Perjalanan peradaban Islam secara besar dibagi menjadi tiga periode utama menurut para ahli sejarah. Yang pertama ada periode klasik di antara 650 sampai 1250 Masehi. Merupakan masa kemasan yang mencakup zaman Khulafaur Rasyidin hingga puncak sains. Kemudian di pertengahan di antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi ditandai dengan munculnya tiga kerajaan besar seperti Utsmani, Safawi, dan Mughal. Sementara dalam periode modern antara tahun 1800 Masehi hingga sekarang menjadi era kebangkitan balik melalui gerakan pembaruan pikiran. Selanjutnya dinasti Umayyah, ekspansi dan sastra. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus meletakkan dasar bagi perluasan wilayah Islam yang sangat masif hingga ke Eropa dan Asia. Selain kekuatan militer dan administrasi, era ini memberikan perhatian khusus pada perkembangan bahasa, sastra, dan seni arsitektur Arab yang menjadi identitas visual peradaban Islam, sekaligus mempersiapkan fondasi bagi kebangkitan intelektual yang lebih besar di dinasti berikutnya. Selanjutnya dinasti Abbasiyah, The Golden Age. Puncak intelektual dunia Islam tercapai pada masa dinasti Abbasiyah yang memfokuskan kebijakan pada pembentukan kebudayaan dan peradaban yang kesat. Di bawah naungan institusi seperti Bait al-Hikmah, pemerintahan memberikan dukungan finansial yang besar bagi para ilmuwan untuk melakukan riset di bidang kedokteran, fisika, astronomi, hingga filsafat, menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya, faktor penyebab kemajuan peradaban. Kemajuan pesat peradaban Islam didorong oleh dua faktor utama, didukung penuh dari penguasa yang visioner dan motivasi ajaran agama yang mewajibkan umat untuk meneliti
alam semesta. Kolaborasi antara kebijakan pemerintah yang memuliakan para ilmuwan serta aktivitas ilmiah yang inklusif seperti penerjemahan karya-karya asing yang sangat kaya. Karya-karya asing membuat khazanah pemikiran Islam menjadi sangat kaya, toleran terhadap ilmu pengetahuan dan dinamis. Selanjutnya, krisis sosial politik dan keagamaan. Masa surut kejayaan dimulai ketika krisis sosial politik berupa perebutan kekuasaan dan keserakahan merusak tatanan pemerintahan. Di sisi lain, muncul krisis keagamaan berupa sikap jumud dan konservatisme yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Kondisi ini membuat umat terjebak pada sikap memutlakkan pendapat lama dan kehilangan daya kreatif untuk menjawab tantangan zaman, sehingga nur Islam yang mencerahkan akal manusia perlahan mulai meredup. Selanjutnya, kebijakan dan kehancuran intelektual. Pada krisis politik yang berujung pada kehancuran yang bersangkutan ilmu pengetahuan, perpustakaan dibakar dan lembaga pendidikan diporak-porandakan di Baghdad dan Cordoba. Kebebasan akademik yang merupakan jantung pengembangan ilmu pengetahuan satu persatu mulai sirna. Sehingga mahasiswa dan peneliti tidak lagi memiliki ruang gerak yang memadai yang mengakibatkan dampaknya estafet kepemimpinan ilmu pengetahuan berpindah dari dunia Islam ke kota-kota besar di Eropa. Lalu berikutnya, refleksi dan tantangan saat ini. Saat ini, meskipun secara kuantitas umat Islam mencakup 25% dari total populasi dunia, secara kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi masih tertinggal jauh dari bangsa-bangsa barat. Faktor internal seperti perpecahan dan kurangnya fokus pada kepentingan kolektif umat jadi hambatan nyata. Refleksi ini menuntut kita untuk mengakui ketertinggalan sebagai langkah awal untuk melakukan transformasi sumber daya manusia yang berkualitas dan cepat. Selanjutnya ada dampak bagi dunia modern. Peradaban Islam merupakan fundamen krusial bagi arsitektur dunia modern. Hal ini tercerminkan dari pengaruh The Canon of Medicine karya Ibnu Sina sebagai rujukan medis utama di Eropa, serta model institusi pendidikan yang menginspirasi universitas kontemporer, pencapaian di bidang optik, trigonometri, dan metode eksperimen ilmiah adalah bukti empiris bahwa kontribusi intelektual Muslim merupakan variabel kunci bagi kemajuan teknologi saat ini. Tanpa akumulasi pengetahuan tersebut, akselerasi inovasi canggih hari ini tidak akan mencapai titik kemampanannya secara historis. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Sejarah membuktikan bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan sains. Selama tradisi intelektual dan nalar kritis tetap dipertahankan secara konsisten. Urgensi kita ke depan adalah melakukan transformasi, bukan lagi sekedar menjadi pengguna teknologi, melainkan menjadi pioner di balik kemajuan ilmu pengetahuan. Inilah saatnya generasi muda kembali fokus pada inovasi dan pembaruan ide, guna merekonstruksi kembali masa kejayaan Islam agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemanusiaan di era modern. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Oke, kami dari kelompok 6 mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,